Halo rekan-rekan mahasiswa semua, selamat siang. Apa kabar kalian di sana? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam perkuliahan ini. Nah, hari ini kita akan memasuki materi perkuliahan yang membicarakan tentang perencanaan kapasitas. Seminggu yang lalu kita sudah membahas ini, bagaimana urutan-urutan dalam memproduksi suatu produk di dalam suatu perusahaan. Mulai dari kita membuat peramalan, kemudian peramalan itu kita terjemahkan dalam bentuk perencanaan agregat dan disagregat, dan kemudian kita membuat jadwal untuk produksi. Nah, sebelum melakukan jadwal untuk produksi, kita ingin memastikan dulu kapasitas dari produksi kita itu sudah mampu atau tidak untuk memproduksi produk yang dipesan oleh konsumen. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perencanaan kapasitas. Nah, masih ingat kalian tentang apa itu kapasitas? Kapasitas adalah kemampuan suatu sistem untuk memproduksi sejumlah produk dalam waktu tertentu. Nah, bagaimana cara kita memenuhi kapasitas tersebut? Kapasitas itu dipengaruhi oleh sistem kompleks, di mana di dalamnya ada orang, ada mesin, ada material, dan ada item-item lain yang mempengaruhi dari kapasitas. Nah, kita akan menentukan seberapa mampu kapasitas produksi kita dalam memproduksi sejumlah produk tersebut. Perencanaan kapasitas itu seperti layaknya ketika kita memiliki keran air, di mana di dalam keran air itu ada berisi air dan kita akan menampungnya. Nah, coba Anda lihat pada gambar ini, di mana pada gambar ini ada selang air yang berupa kapasiti suatu sistem, dalam hal ini air. Kemudian di situ ada load, kemudian di situ ada backload, kemudian ada demonstrate. Nah, kita akan lihat inilah yang akan terjadi pada kondisi merencanakan kapasitas produksi. Nah, saya akan jelaskan satu-satu mengenai apa itu item-item atau istilah-istilah tadi. Nah, Kapasitas itu adalah laju di mana suatu sistem menghasilkan sesuatu produk dalam waktu tertentu. Nah, sistem itu di dalamnya adalah ada orang-orang, ada material, ada mesin yang akan mampu menghasilkan suatu produk dalam waktu tertentu. Nah, itu kapasitas. Yang kedua adalah backload. Backload itu adalah jumlah pekerjaan yang menunggu untuk dilakukan dalam satu sistem produksi. Nah, ketika kita ingin mengisi air, misalnya mengisi air pada suatu wadah ini, backloadnya adalah pekerjaan apa saja yang perlu dilakukan, yang harus menunggu untuk mengisi air tersebut. Misalnya membuka keran, kemudian menunggu air datang. Nah, itu adalah backload. Selanjutnya ada load. Load adalah jumlah pekerjaan yang dijadwalkan untuk dikerjakan pada waktu tertentu. Nah, kalau seperti itu adalah jumlah pekerjaannya itu apa aja ketika kita ingin mengisi suatu tempat ini. Misalnya pekerjaan memindahkan wadah dari yang store, tempat penyimpanan ke tempat untuk pengisian. Kemudian memastikan bahwa kualitas dari wadahnya itu adalah baik, kemudian menempatkan di tempat yang tepat, kemudian menggunakan alat atau tools untuk mengangkat si wadah tadi, kemudian tutup ketika ini sudah penuh, kemudian memindahkan lagi. Nah, itu adalah load, jumlah pengerjaan. Selanjutnya required capacity. Required capacity itu adalah kapasitas yang diperlukan untuk menjalankan sistem produksi ini. Nah, kapasitas produksi ini diharapkan memenuhi jadwal produksi
Jadi kalau kapasitas produksinya kurang dari jadwal produksi, artinya kemampuan ini adalah gagal. Kita nggak mampu memproduksi. Kalau kapasitas produksinya lebih dari jadwal produksi, kita akan mengalami kerugian, pemborosan, sehingga kita tidak bisa mampu menentukan marginal dari harga jual produksi kita karena sudah melakukan proses produksi yang berlebihan dengan kapasitas yang sudah ditentukan. Nah, itu yang terjadi kalau ada kondisi kapasitas lebih dari jadwal produksi atau kapasitas kurang dari jadwal produksi. Selanjutnya, kalau di dalam kapasitas produksi itu ada yang namanya maksimal kapasitas, di mana maksimal kapasitas itu adalah kapasitas maksimum atau potensial kapasitas maksimum yang akan kita buat untuk memaksimalkan suatu sistem produksi. Nah, bagaimana caranya kita menentukan kapasitas produksi? Kapasitas produksi itu ditentukan dengan cara demonstrate capacity. Jadi ada data historical, pengalaman terdahulu yang menjadikan salah satu baseline kita untuk menentukan capacity. Nah, disinilah kita akan membuat yang namanya capacity planning. Jadi ilustrasinya adalah seperti ini. Ada aliran air di dalam pipa, kemudian kita tampung dalam suatu wadah. Nah, kita lihat yang manakah kapasiti produksinya, yang manakah backload-nya, load-nya, kemudian required capacity, dan demonstrate capacity. Nah, kita akan tahu dulu demonstrate capacity-nya itu adalah misalnya 1000 liter dengan jumlah orang berapa, kemudian jumlah mesin yang digunakan, jumlah peralatan yang dipakai. Nah, itu yang akan kita pakai untuk membuat yang namanya perencanaan capacity pada periode-periode selanjutnya. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas mengenai urutan-urutan dari production activity. Masih ingat production activity itu urutannya seperti apa? Mulai dari kita merencanakan sampai dengan kita membuat aktivitas produksi. Saya akan mengingatkan kembali mengenai urutan-urutan tersebut. Mulai dari perencanaan agregat dan disagregat, yaitu dalam bentuk production plan. Kemudian kita masuk dalam master production schedule, kemudian kita masuk ke dalam material requirement plan. Nah, untuk membuat yang namanya production plan, kemudian master production schedule dan MRP, kita membutuhkan informasi-informasi berupa data apa saja, termasuk di dalamnya adalah resource. Kemudian apa? Rokat capacity. Kemudian adalah capacity requirement plan. Nah, urutan atau proses-proses ini disebut dengan production activity. Nah, kalau kita ingin menghitung capacity plan atau perencanaan produksi, unit atau komponen outputnya adalah berdasarkan arti dari capacity itu sendiri. Adalah sejumlah produk yang akan kita produksi dalam waktu tertentu. Artinya, unit dalam satuan waktu. Nah, selanjutnya masih ingatkah kalian mengenai planning horizon? Adalah waktu terlama kita untuk melakukan proses produksi. Nah, di dalam planning horizon itu sendiri ada beberapa kegiatan-kegiatan. Seperti yang kita ketahui kemarin, ini ada planning horizon ya, sepanjang ini. Planning horizon yang berisi tentang procurement, kemudian manufacturing, kemudian bisa jadi adalah assembly, atau nanti packaging, dan sampai dengan visibility. Ini adalah proses panjang disebut dengan horizon plan.
Nah, di dalam ini juga didukung oleh si capacity planning tadi. Bagaimana kita menentukan procurement, manufacturing, assembly, packaging, dan feasibility. Nah, di dalam capacity plan itu ada jangka waktunya. Ada yang short, medium, and long term. Yang namanya kondisi perencanaan dalam jangka pendek itu adalah bicara tentang CRP, Capacity Requirement Plan. Jangka menengah itu adalah ROCAT Capacity Plan. Kemudian jangka panjang itu adalah resource. Sumber-sumber apa saja yang diperlukan. Nah, kita akan membahas nih. Kita tidak bisa merekrut orang dalam waktu yang cepat. Kita butuh waktu 2 bulan, sebulan, 3 bulan karena perlu training. Kita butuh mesin untuk di-adjust, di-setting, dan ketika itu kita bisa siap pakai. Kita butuh fasiliti-fasiliti lain supaya bisa nyaman seorang karyawan atau operator untuk bekerja. Nah, itu yang kita butuhkan pada waktu jangka panjang. Kita butuh gedung, kita butuh store untuk kita menyimpan persediaan. Bagaimana kita menyiapkan procurement? Kita butuh. Kemudian pada saat jangka menengah, kita butuh yang namanya RCCP. RCCP itu adalah Master Production Schedule. Ini panjang. Oh, saya butuh manufacturing sampai feasibility ini saya butuh dalam hitungan medium misalnya. Saya butuh cepat. Saya butuh mengassembly, saya butuh melakukan feasibility dan packaging. Kemudian CRP, pada saat saya mau membutuhkan semuanya itu, saya butuh dong material yang jelas. Nah, kalau horizon plan-nya di MPS, ini adalah jangka pendek. Tapi kalau dalam capacity plan secara menyeluruh, itu ada mulai dari perencanaan resource sampai dengan bagaimana capacity plan itu akan dibuat dalam bentuk penjadwalan material, kapan material datang. Mampu nggak material itu datang? Mampu nggak ketika material itu datang orang siap untuk memproduksi? Nah, itu kita bicara di capacity plan. Sebenarnya ini adalah strategi-strategi, teknik-teknik yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan yang namanya capacity. Jadi resource, kemudian ROCAT capacity, kemudian capacity requirement, ini adalah teknik-teknik yang diperlukan pada saat kita mengoptimalkan capacity di suatu sistem produksi kita. Ini adalah teknik-tekniknya. Pada perencanaan agregat dan disagregat, kita tidak melihat yang namanya unit per waktu. Kita cuma bicara tentang berapa banyak produksinya, jumlahnya seberapa banyak. Nah, dalam hal ini, dalam capacity plan itu perlu dilakukan yang namanya konversi, yang disebut dengan capacity plan factor. Nah, kita akan mengkonversi data-data dari perencanaan agregat ke disagregat dan disagregat menjadi sesuatu konversi dalam jumlah orang, dalam jumlah mesin, dan sebagainya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa perencanaan kapasitas itu memiliki 3 durasi, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Short, medium, and long. Yang jangka pendek itu adalah berdurasi kurang dari 1 bulan. Bicara tentang data perencanaan capacity harian dan mingguan. Nah, kemudian yang jangka menengah itu berdurasi 6 bulan sampai 18 bulan. Kemudian yang jangka panjang itu berdurasi lebih dari 1 tahun. Seperti yang namanya bangunan, fasilitas, kita harus mempersiapkannya dalam jangka yang waktu panjang. Kita harus menyewa, kemudian membeli, dan sebagainya. Di dalam perhitungan kapasitas, yaitu perencanaan kapasitas, ada 2 hal yang diperhitungkan secara umum, yaitu desain kapasitas dan kapasitas efektif. Desain kapasitas itu adalah kapasitas ideal yang diharapkan oleh suatu sistem. Jadi misalnya kalau saya memiliki sebuah truk itu punya kemampuan untuk mengangkut 50 kali misalnya. Nah, itu disebut dengan desain kapasitas yang kita harapkan, yang menurut kita ideal. Nah, berbeda dengan kapasitas efektif. Kapasitas efektif itu adalah kapasitas maksimum karena ada batasan-batasan waktu. Misalnya
Truk tadi hanya mampu mengangkut barang 36 kali atau 30 kali dalam sehari. Nah, itulah yang kita bedakan antara desain kapasitas dan kapasitas efektif. Nah, dua kondisi ini diukur dalam bentuk dua pengukuran, yaitu utilitas dan efektivitas. Utilitas dan efektivitas dilambangkan dalam rumus ini, di mana utilitas itu adalah berapa banyak sumber yang digunakan per sumber daya yang dimungkinkan. Resource use per resource available. Bagaimana dengan efektivitas? Efektivitas itu adalah outputnya, aktual outputnya berapa terhadap efektif kapasitinya. Jadi ada batas-batasannya. Orang nggak mungkin kerja setiap hari 24 jam. Mesin juga nggak mampu untuk melakukan pekerjaan lebih dari 24 jam misalnya. Dia punya efisiensi yang setiap hari menyusut jika kita perlakukan dengan cara maksimal. Nah, selanjutnya, apa saja sih yang mempertimbangkan adanya kapasitas? Beberapa hal yang mempertimbangkan kapasitas, yaitu adalah peramalan. Apakah peramalan kita itu akurat atau tidak? Berdasarkan informasi dari expert, dari data-data perhitungan peramalan kita. Apakah itu akurat? Karena jika tidak akurat, itu akan mempengaruhi kemampuan kita untuk melakukan produksi. Yang kedua adalah teknologi dan informasi. Jadi semakin banyak teknologi memaksa kita untuk membuat suatu produk atau sistem sesuai dengan kebutuhan dari konsumen kita atau kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah mengetahui volume. Tahu kita pertimbangan volume dari kapasitas sistem yang ada. Kalau misalnya sesuai dengan perkembangan waktu, apakah mampu volume itu tetap dipertahankan atau tidak? Nah, dari sisi situ. Kemudian yang terakhir adalah apakah seorang manajerial ya biasanya yang mempertimbangkan yang namanya capacity, mampu melihat perubahan dari 3 hal tadi, dari peramalan, kemudian dari teknologi, dari volumenya, kemampuan volume dari suatu sistem kapasitas kita itu terbatas atau menurun atau bisa meningkat. Apakah seorang manajer itu bisa melihat perubahan-perubahan itu dan bisa melakukan adjustment? Nah, beberapa hal itu yang kita pertimbangkan bagaimana kita caranya membuat yang namanya perubahan atau penentuan dari kapasitas itu sendiri. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas di pertemuan online terkait dengan strategi-strategi tadi dalam jangka menengah, pendek maupun jangka panjang untuk menentukan yang namanya capacity dalam suatu sistem kita. Agar kapasiti dalam produksi kita itu adalah optimal. Tadi kita akan memiliki strategi-strateginya seperti resource plan, lokat capacity, dan capacity requirement planning. Baik, itu saja dari saya sekilas mengenai capacity planning. Saya berharap kalian mengetahui dasar-dasar dari capacity planning. Kita berjumpa lagi di pertemuan online. Terima kasih, salam sehat selalu.